Halo, perkenalkan, nama saya Daniel Siswanto Lubis dengan NIM C1C021013. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai akuntansi keberlakuan dengan dosen pengampu yaitu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIGNR, CSRS. Baiklah, untuk yang pertama langsung saja. Pengantar akuntansi keberlakuan. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi keberlakuan. Akuntansi tidak hanya berbicara tentang angka dan informasi, tetapi juga perilaku para penyaji laporan keuangan atau menurut UST tahun 2014. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari akuntansi, atau menurut Binberg dan Shield tahun 1989, Komsia dan Indratoro tahun 2000. Hal ini terkait dengan proses penyajian informasi keuangan oleh para pemakai dalam pengambilan keputusan penggunaan sumber daya. Keperilakuan akuntansi berada pada semua pihak yang berkepentingan, baik penyusun informasi atau pelaksana maupun pihak pemakai. Penyusun atau pelaksana sistem akuntansi berperan penting dalam memberikan informasi akuntansi. Informasi yang disajikan melalui laporan keuangan tergantung pada pemahaman dan keandalan penyusun informasi. Oleh karena itu, perilaku penyusun informasi menjadi bagian penting dan menentukan perilaku pengambilan keputusan. Menurut Binberg dan Shield tahun 1989, mereka mengklasifikasikan riset akuntansi keberlakuan dalam 5 aliran atau school, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengendalian manajemen atau manajemen control. Yang kedua, pemrosesan informasi akuntansi atau accounting information processing. Yang ketiga, desain riset informasi atau information system design. Dan yang keempat, riset audit atau audit research. Dan yang kelima, sosiologi organisasional atau organizational sociology. Baik, selanjutnya ada materi yang kedua yaitu pandangan akuntansi keberlakuan dan akuntansi konvensional. Menurut Iksan tahun 2005, akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Informasi keuangan melalui pelaporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki tujuan yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor serta kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemberian kredit. Lalu yang kedua, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan perusahaan serta asal dari kekayaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya. Yang kelima, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pendanaan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam memperkirakan arus kas masuk ke dalam perusahaan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan akuntansi keberlakuan. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku. Hal ini dimulai oleh Ari Gries pada tahun 1952. Pada awal perkembangannya, riset akuntansi keberlakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran atau budgeting. Namun, cakupannya terus berkembang dan bergeser ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Dalam bidang audit,
Riset akuntansi keperlakuan telah berkembang sedemikian rupa sehingga tinjauan literatur telah menjadi terspesialisasi dengan lebih memfokuskan diri pada atribut keperlakuan yang spesifik seperti audit sebagai tinjauan analitis. Tingginya volume riset terhadap akuntansi keperlakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset serta tinjauan studi secara periodik akan memberikan manfaat untuk beberapa tujuan berikut ini. Yang pertama, memberikan gambaran terkini terhadap minta khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Lalu yang kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan riset. Dan yang ketiga, meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset berdasarkan sub-bidang akuntansi seperti audit, akuntansi manajemen, dan perpajakan, sehingga para peneliti dapat mempelajarinya. Lalu selanjutnya ada landasan teori akuntansi keperilakuan. Sebagai bagian dari ilmu keperilakuan atau behavior science, teori-teori akuntansi keperilakuan dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, peranan riset dalam pengembangan ilmu itu sendiri tidak diragukan lagi. Teori dasar dalam akuntansi keperlakuan adalah teori psikologi menurut UST tahun 2014. Teori psikologi yang mempunyai pandangan mendalam tentang perilaku manusia adalah Theory of Reason Action, Trabelsia-Lebel dan Domintier tahun 2008, yang kemudian dikembangkan menjadi Theory of Planned Behavior atau TPB menurut Atzen tahun 1991, tahun 2005, dan Atzen dan Meden tahun 1986. TPB kemudian dikembangkan kembali menjadi sebuah konsep yang lebih luas, yaitu TMB atau Theory of Misbehavior oleh Vardy dan Waits tahun 2004. Theory of Planned Behavior atau TPB menjelaskan bahwa perilaku individu yang berpeluang terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku manusia adalah pribadi dari manusia itu sendiri, dan faktor eksternal adalah kondisi sosial dan informasi. Sedangkan menurut Theory of Misbehavior atau TMB, memandang bahwa dalam organisasi juga muncul perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang lebih banyak terjadi pada organisasi. Penyimpangan perilaku pada organisasi disebabkan oleh faktor kepribadian, nilai, sikap, dan emosi. Kepribadian, nilai, sikap, dan emosi adalah unsur yang secara kejiwaan tidak dapat lepas dari diri individu. Individu yang mempunyai kepribadian berbeda akan bernilai, bersikap, dan meluapkan emosi secara berbeda yang pada akhirnya mendorong perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada pendekatan akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada pendekatan deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya fokus pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, dan masalah harga transfer atau transfer pricing. Sejak tahun 1950-an, tepatnya sejak C. Argyros menerbitkan risetnya pada tahun 1952, desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersikap deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi atau contingency approach. Secara umum, teori ini menyatakan penyusunan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut akan diterapkan. Teori ini menanggapi klaim dari pendekatan universal yang menyatakan suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik pada teori manajemen ilmiah atau scientific management theory. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih.